Selamat datang di Helm Paling Murah, andalan kepalamu teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi. Saya membawakan suatu helm yang baru masuk di Helm Paling Murah, tapi sebenarnya helm ini sudah lama rilis guys ya. Seingat saya di tahun 2023. Udah kelihatan helm apa? Bukan MLA TTC guys, tapi KBR TTC. Di Helm Paling Murah, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, goceng, mama. Pertama kali teman-teman kalau melihat helm KBR TTC ini, apa yang ada di impresi pertama kalian guys? Kalau saya sih langsung lihat, wow, ganteng banget helm ini teman-teman. Ini KYT TTC atau KBR TTC sih bosku, karena mirip banget. Kalau udah ada TTC udah pasti satu kata guys, absolut ketampanannya ya. Kalau orang juga pertama kali melihat helm ini pasti wow, udah sporty, maskulin, dan agresif banget looks-nya, aerodinamis. Masa sih harganya nggak sampai 1 jutaan? Ya, itulah KBR TTC teman-teman ya. Helm ini harganya cuma di kisaran 350 sampai 480 ribu rupiah. Tergantung teman-teman mau belinya tipe solid atau tipe yang bermotif. Untuk shell, bahan material yang digunakan, batoknya teman-teman, helm ini menggunakan ABS. Kita coba pegang dulu. Biasanya dengan dipegang seperti ini udah kerasa ini kerupuk apa tidak bahannya teman-teman. Kalau dari yang saya pegang, cukup ringan kawan-kawan, tapi saya rasa ini udah nggak kerupuk kok ya, aman ya. Untuk berat batoknya sendiri, kalau dari tadi saya pegang, saya bisa kisaran 1200 graman lah. Bahkan mungkin nggak nyampe ya, tapi kita langsung buktikan aja dengan cara kita timbang. Sekarang sudah ada timbangan di depan saya nyalakan dulu. Oke, sudah on teman-teman. Kita langsung coba timbang helm KBR TTC 1 ini. Berapa beratnya? Maaf ya, saya kesampingin. Nah, sesuai prediksi saya teman-teman, nggak nyampe 1200 gram. Berat dari KBR TTC ini hanya di kisaran 1183 gram aja. Wow, cukup ringan banget teman-teman ya. Untuk fitment dari helm ini, saya sarankan kalian ambil aja regular size ya. Bukan ambil aja guys ya. Karena helm ini juga sebenarnya nggak punya ukuran all size. Jadi satu ukuran batok, satu ukuran bagian paddingnya juga guys. Jadi helm ini kalau kalian beli di marketplace biasanya kan ada pilihan ukuran. Tapi sebenarnya atau realnya tidak ada pilihan ukurannya. Mungkin buat teman-teman semua yang punya ukuran kepala XL pasti agak kesempitan kalau pakai helm ini. Tapi kalau kalian bisa tolerir demi ketampanan, no problemo guys ya. Sertifikasi dari helm ini sudah berstandarisasi SNI. Kita langsung bahas di bagian eksterior dari KBR TTC ini. Pertama di bagian visornya dulu. Kita bisa melihat teman-teman, visornya ini menggunakan sistem single visor. Sama seperti opanya ya, si KYT TTC juga nggak punya double visor teman-teman. Untuk warna dari visornya sudah diberikan iridium berwarna blue. Sebenarnya ada beberapa pilihan warna lain kayak silver ataupun bening. Tapi di market umumnya itu disediakan yang berwarna blue. Karena menurut saya juga emang paling ganteng yang warna blue ya. Menambah kesan sportinya. Ada bibir visor. Di helm ini kalian juga jangan berharap ada tear off ataupun ada pin locknya guys ya. Jadi nggak ada. Oke. Lalu kita beranjak ke bagian ventilasi udaranya. Untuk ventilasi udaranya kita bisa lihat secara langsung. Pertama ada di bagian mulut. Ada di bagian jidat, ada di bagian atas batok 2 buah, dan juga under spoiler juga ada 2 buah. Tujuan masing-masing ya, kalau untuk di bagian mulut, di bagian atas untuk mengalirkan udara masuk, di bagian under spoiler untuk membuang udara tersebut ya guys. Tapi helm ini ventilasinya nggak bisa diaktifasi guys ya. Nggak bisa diaktifasi, dan nanti kita coba intip di bagian IPS ada apa nggak untuk lubang udaranya. Lalu pada bagian spoilernya
Nah, kita kan sebenarnya sudah punya MLA TTC juga yang serupa banget. Untuk bagian spoiler dari KBR TTC ini lebih menyerupai helm KYT TTC karena lebih pendek dan lebih simple. Untuk spoilernya sendiri bisa terlihat ada garis sambungan teman-teman. Jadi kemungkinan spoilernya ini nggak built-in dengan shell-nya ya. Jadi ini additional yang dipasangkan pada batoknya teman-teman. Kelihatannya sporty, mirip banget dengan orisinil dari KYT TTC untuk spoilernya ya. Kita intip bagian dalamannya. Saya agak deg-degan ya kalau helm ganteng biasanya jelek di bagian dalamannya guys ya. Apakah helm ini dalamannya memadai? Kita lihat dulu ya guys. Nah, kita sudah bisa melihat untuk bagian interior dari helm ini. Kalau untuk paddingnya secara keseluruhan berwarna gelap dengan ada variasi kulit sintetis pada bagian padding samping luar dan juga bagian neck roll luar guys ya. Di bagian dalamannya cukup lembut. Bagian dalam ini yang saya maksud adalah yang langsung menyentuh dengan kulit wajah kalian ya teman-teman. Ini cukup lembut. Oke. Pada bagian luar paddingnya juga teksturnya ini bisa dibilang kasar ya karena menggunakan kain dengan tekstur berpori-pori cukup besar. Lalu kita coba untuk buka pasang paddingnya ya. Saya sebenarnya sudah coba teman-teman. Helm ini itu tidak bisa dibuka secara keseluruhan dari paddingnya. Hanya bisa dibuka setengah-setengah ya. Karena dilem ya. Jadi paddingnya ini dilem nih di bagian keseluruhan dalamannya ini, di bagian pinggir-pinggirnya itu dilem permanen. Jadi nggak bisa dibuka teman-teman. Tapi kita coba sekali lagi untuk menunjukkan kepada kalian ya. Untuk di bagian side padnya itu ada kancingan dan perekat sebenarnya nih. Seperti ini ya. Bisa dibuka. Tapi kalian nggak bisa cabut teman-teman karena dilem sekali lagi. Ya, jadi saya agak bingung buat apa sebenarnya dibikin kancingan seperti ini kalau nggak bisa dibuka. Mungkin cuma bisa kalian gunakan kalau kalian mau pasangkan intercom, bisa ditempel speaker ya dengan cara membuka dulu bagian side padnya. Lalu di bagian crown padnya ini teman-teman kita mau coba langsung buka ya. Pada bagian crown padnya ini, nah ini juga nggak bisa ditarik ke depan ya guys. Ini nggak bisa ditarik ke depan karena dilem. Tapi anehnya di bagian depan, nah pada kancingan crown pad pada bagian depan, ini bisa dibuka teman-teman. Tapi ya begitu, nggak ada gunanya dibuka tapi nggak bisa ditarik sampai ke depan sini ataupun dilepas secara keseluruhan itu nggak bisa nih. Saya langsung praktekkan buat kalian ya. Cara membukanya pun juga sangat simple. Sudah kelihatan ya teman-teman. Maaf ya agak muter-muter. Saya udah buka nih. Jadi cuma seperti ini bukanya. Ditarik ke depan pun nggak bisa guys. KBR, buat apa ini? Dibuka-buka seperti ini. Kiri kanan setengah, crown pad juga cuma bisa kebuka setengah ya. Sekalian nggak usah lah, bisa dibilang gitu ya. Dan kalau secara detail, saya sudah lihat beberapa testimoni dari teman-teman yang menggunakan. Itu yang paling sering dikomentari adalah pada bagian neck roll-nya nih teman-teman. Selalu ada sisa potongan kain ataupun potongan benang. Jadi makin menambah kesan tidak rapi. Berikutnya teman-teman, helm ini juga tetap dilengkapi dengan nose guard ya. Tetap ada nose guard-nya. Pada bagian chin curtain-nya juga ada, tapi sekali lagi nggak bisa dibuka ya guys. Lalu untuk penguncian tali dagunya menggunakan sistem microlock. Lalu kalau kalian tanya IPS-nya gimana bang? Kalau dari sini sih bisa kelihatan nggak ada sama sekali untuk lubang udaranya. Dan ada emblem atau tertempel tulisan TT Corse guys. Di bagian IPS-nya ya tertulis TT Corse. Lalu slot intercom, helm ini yang seperti saya katakan tadi nggak ada slot intercomnya. Tapi bagian paddingnya kalian bisa buka setengah untuk ditempelin speaker. Sekarang kita mau langsung cobain di kepala seperti apa guys. Saya belum pernah coba sama sekali ya. Ini saya kasih tahu ke kalian. Saya belum pernah coba sama sekali helm ini ya. Oke, langsung aja kita cobain teman-temanku. Kita buka dulu tali dagunya. Saya hadap samping ya, biar kalian bisa lihat. 1, 2, 3. Oke. Nah, saya pakai ukuran L teman-teman ya. Kalau umumnya helm ini sekali lagi all size. Saya langsung gesek gedek-gedek dulu teman-teman. Untuk kepala ukuran L,
ya. Helm ini masih menyisakan ruang yang cukup banyak. Fitment bagian pipi juga kurang pakem. Fitment di bagian atas masih berasa ruang banget nih. Bisa goyang ya nih. Nah, goyang banget teman-teman. Pipi saya terutama ya. Jadi saya koreksi teman-teman. Untuk fitment buat kalian yang kepala XL saya rasa masih cocok ya. Karena saya aja yang pakai ukuran L bisa pakai. Jadi ukuran XL saya rasa masih fit juga. Dan ingat helm ini itu cuma ada satu ukuran. Nah, lalu dari segi berat cukup ringan ya teman-teman. Untuk ukuran helm full face berasa ringan di kepala. Karena memang beratnya cuma sekitar 1100-an tadi guys ya. Overall saya nggak bisa banyak berkomentar karena harga helmnya juga ekonomis banget teman-teman ya. Kalau dari segi tekstur busa saya kurang suka. Ini saya berasa agak gatal udah ini di bagian pipi saya ya. Jadi saya cuma bisa jawab bisa dimaklumi guys ya untuk innernya, fitmentnya juga. Karena ya harga helmnya nggak bisa bohong ya. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi kesimpulannya, kalau teman-teman cari ketampanan dan benar-benar cari yang mirip banget dengan helm KYT-TTC KBR inilah pilihan kalian. Secara looks mirip banget, besar batok sampai dengan spoiler semua mirip banget. Tapi kalau kalian cari kenyamanan guys, helm ini bukan pilihan buat kalian. Apalagi kalau mau pakai jangka panjang, jarak-jarak panjang berkendaranya, itu jangan. Ya guys, karena kenyamanan fitmentnya juga, saya kurang suka tekstur busanya dan juga agak goyang di kepala saya guys ya. Tapi saya berikan 3 bintang untuk helm ini guys ya. Andalan. Kenapa? Karena saya nggak bisa banyak komplain. Helm ini segmentasi harganya di kisaran 300.000 sampai 400.000. Udah dapat looks setampan ini meskipun dalamannya kurang enak ya guys. Jadi jangan terlalu banyak komplain, oke? Nah, dan kalian kalau mau dapatkan helmnya boleh banget untuk beli di Helm Palu Murah karena kita juga udah menyediakan helm ini di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan toko offline kita di Jalan Es Parman dan Jalan R.E. Marta Dinata, Kota Palu. Teman-teman jangan lupa untuk pencet tombol subscribe buat Helm Palu Murah ya. Saya Yohan Cawindra, sampai jumpa. Di Helm Palu Murah, andalan kepalamu. Asik, keren, mantap, bonceng, mama, aman bro. Apalagi bonceng,